Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Apamadu amatan padang, pamadu majuno padang, apamata nahmyati, ye pamata ye tamantati. Kewaspadaan adalah jalan menuju tanpa kematian. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Mereka yang sadar tidak akan mati. Mereka yang tidak sadar seperti halnya orang mati. Para Bapak Ibu saudara sekalian, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini kita kembali menggunakan sebagian waktu yang kita miliki memperkokoh keyakinan kepada Tirtana, yang mana kegiatan ini merupakan bagian dari pendalaman dhamma untuk menyambut Trisuci Waisak. Bapak dan Ibu saudara sekalian, di awal tadi Bante mengutip salah satu syair yang ada di dalam syair Dhammapada bagian dari Apamadawaga. Dan saya berpikir bahwasanya sudah sepatutnya kita menegakkan kembali kita punya kewaspadaan. Mengingat ibu bapak, kita hidup kadang-kadang kita berhenti oleh 4 hal, sehingga kadang-kadang kita tidak bergegas lebih maju lagi. Sebagai berumah tangga, seperti halnya ibu bapak sekalian, seringkali kehidupan sebagai berumah tangga terhenti oleh 4 hal. Dalam Anuttara Nikaya kelompok 4, bagian dari Patthakama Sutta, kehidupan yang layak, yang menjadi harapan umumnya berumah tangga. Di situ ada 4 harapan yang diidam-idamkan oleh berumah tangga. Apa yang pertama? Kekayaan. Yang kedua, nama yang harum, kemasyhuran. Yang ketiga, memiliki umur panjang dan bisa menikmati umur yang panjang. Dan yang keempat, setelah tutup usia lahir kembali di alam surga. Kadang-kadang ibu bapak sekalian, sebagai rumah tangga kadang-kadang ya sudahlah, kalau 4 ini sudah didapat ya sudah, mau ngapain lagi? Kalau hidupnya sudah kaya, mau ngapain lagi? Namanya sudah harum, mau ngapain lagi? Usianya tua dan menikmati usia tua, artinya tidak sakit-sakitan, mau ngapain lagi? Kalau hidupnya sudah penuh kebaikan, lahir di alam surga, ya mau ngapain lagi? Ini kan sudah harapan. Kalau harapannya terpenuhi, ada yang lebih enggak? Kalau sudah kaya, ada yang lebih enggak? Kalau sudah kaya, ada yang lebih enggak? Ya kalau ada yang lebih, berarti belum kaya. Kalau sudah kaya, tidak ada yang lebih. Tapi Sang Buddha mengajarkan dhamma kepada rumah tangga ini ada tahapan-tahapan. Memang ini adalah faktor yang umum seringkali
rumah tangga harta. Dan kalau kita tidak belajar dhamma, nanti hidup kita cuma lari di sini-sini saja. Pokoknya mati-matian, bangun pagi, kerja siang sampai malam, tidur malam, besok pagi lagi, kerja siang sampai malam, malam tidur, besok kerja lagi, dan seterusnya sampai nanti pensiun. Kalau sudah di tahap ini, kadang-kadang orang umum ya mau ngapain lagi coba kita berumah tangga. Tapi kita belajar dhamma ini tidak hanya berhenti pada ini saja, tidak hanya berhenti pada kekayaan, tidak hanya berhenti pada nama yang lain, tidak hanya berhenti pada umur yang panjang, tidak hanya berhenti pada lahir kembali di alam bahagia. Makanya kita perlu belajar dhamma. Supaya apa? Supaya kita tidak dikuasai oleh keraguan-raguan. Karena keraguan-raguan itu, ibu bapak sekalian, ini akan menjadi penghambat. Kalau kita ragu-ragu itu menjadi penghambat. Lawan dari ragu-ragu apa? Yakin. Kalau orang punya keyakinan, kira-kira orang itu menunda atau mengerjakan? Kalau yakin, mengerjakan. Supaya kita selalu bersama dengan dhamma, maka kita perlu melakukan usaha untuk memperkokoh keyakinan. Ibu bapak akan punya keyakinan yang kuat pada kebajikan kalau ibu bapak membuat sebab-sebab terdekatnya. Apa sebab-sebab terdekat seseorang itu makin mantap, tidak ada keraguan-raguan, pikirannya juga tenang, tidak dirundung oleh kekhawatiran dan ketakutan. Sebab terdekat munculnya sadar atau keyakinan adalah sering mendengarkan dhamma, artinya sering menjumpai dhamma. Kalau ibu bapak sudah jarang mendengarkan dhamma, nanti pikirannya cuma urusan saldo masuk, saldo keluar. Kewihara pikirannya dapat apa? Jadi pikiran yang akan muncul hanya urusan materi, ribut materi, saldo masuk, saldo keluar. Setiap tahun yang dilihat hanya SPT, laporan tahunan. Di dalam laporan tahunan itu akan kelihatan tahun ini kekayaannya bertambah atau berkurang. Kalau kekayaannya bertambah, kira-kira disembunyikan atau dilaporkan. Nah, kadang-kadang orientasi kita, kalau kita jarang mendengarkan dhamma, kita ini kadang-kadang menunda. Kita sampai lemah, sampai kita ragu, apa yang harus kita lakukan ya dalam hidup ini. Sehingga orientasinya ya kembali, pokoknya urusannya hanya satu, saldo masuk, saldo keluar. Harapannya sih lebih banyak saldo masuk ketimbang saldo keluar. Jadi pikirannya pokoknya timbang-timbangnya ke situ. Tapi orang hidup ini tidak hanya berbicara tentang saldo masuk, saldo keluar. Makanya supaya kita tidak hanya berhenti pada hal-hal yang sifatnya duniawi semata, kita penting sekali untuk menghadirkan dhamma ke dalam hati kita. Karena keyakinan itu akan muncul sebab terdekatnya itu harus mendengarkan. Makanya kita belajar dhamma selama ini sebulan ini. Ini kan sebulan ceritanya sampai tanggal 22. Ini kan ceritanya sebulan. Supaya apa Bante kita selama sebulan ini? Supaya kita menegakkan kembali keyakinan. Kalau keyakinan kita kokoh,
maka kehidupan kita akan berkembang. Maka ada salah satu di dalam Samyutta Nikaya pertanyaan, apakah satu hal yang jika dilatih dan dikembangkan akan membawa manfaat yang besar baik di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Sang Buddha menyampaikan di sana ada satu hal yang jika dilatih dan dikembangkan akan mendatangkan manfaat yang besar adalah pengembangan dari apamada. Apamada itu tidak ada. Jadi kalau ibu bapak hidupnya tanpa kelengahan, berarti ibu bapak sudah mulai berkembang dalam dhamma. Jadi kalau orang hidupnya ini tidak lengah, ya, tidak lengah itu artinya ada usaha. Tapi kalau hidupnya tidak berkembang, contohnya apa? Kalau situasi hati sedih terus. Kalau situasinya hatinya kecewa terus. Tapi kalau orang yang tidak lengah, artinya orang yang punya kewaspadaan, di saat dia sedih dia berusaha. Jadi tidak menikmati kesedihan. Ya berarti sekarang karma buruk sedang berbuat, ya nikmati aja. Nanti mau ngapain lagi? Ya sedih banget, tapi ya gimana lagi banget? Itu namanya kita hidup dengan sangat bergantung sama situasi sampai-sampai tidak mengeluarkan daya upaya. Makanya kita belajar dhamma ini untuk menegakkan kembali keyakinan supaya kita tidak lengah. Kalau jatuh, nunggu orang membangunkan atau bangun sendiri. Kalau jadi cerita tadi meditasi siang-siang tadi. Nah, kalau kepleset jatuh, kalau tidak ada orang, kira-kira nunggu orang yang membangunkan atau bangun sendiri. Ya semoga sih tidak kepleset ya. Semoga tidak kepleset. Tapi kalau seandainya kita kepleset jatuh, apa yang akan kita lakukan? Kita tidak akan mungkin bisa berkembang kalau hanya menyalahkan yang di bawah. Tapi kita akan bangkit lagi kalau kita mengerahkan daya upaya. Artinya kita tidak membiarkan kelengahan menguasai kita. Ada satu contoh, dan contoh ini adalah sangat populer. Populer itu artinya sering disampaikan. Ya semoga itu Bapak ingat kembali. Cerita tentang apa Bapak? Cerita tentang seekor burung yang hinggap di dahan. Ya, ada pohon. Tiap hari kalau burung itu mau cari makan, dia hinggap di ranting itu. Tiap hari. Yang namanya ranting itu kan akan kering juga. Dia hinggap. Awalnya ya baik-baik saja. Tapi tiba saatnya ranting itu akan kering. Dan burung itu juga tidak menyadari kalau yang diinjak itu bakal patah. Karena dia pakai hukum kebiasaan. Biasanya kalau pagi sebelum cari makan, dia bertengger di situ. Hukum kebiasaan. Kan kita biasanya kan hidup kita kan baik-baik saja kan. Biasanya. Tapi seperti halnya burung tadi yang bertengger, dia hinggap, ranting itu lama-lama kering. Dan suatu saat ranting itu akan patah. Apa yang terjadi di orang burung itu? Kalau dia hinggap di rantingnya patah, apa yang terjadi dengan burung itu? Kaget. Burung juga kaget. Oh lagi nongkrong enak tahu-tahu patah, kaget ya. Ketika kaget, apa yang dia lakukan? Sebelum dia mengepakkan sayap,
Ini serius pertanyaannya. Sebenarnya dia mengepakkan sayap untuk terbang lagi, apa yang dia lakukan? Burung itu hingga di ranting, rantingnya patah, ya rantingnya dilepas dulu. Nggak ada ceritanya rantingnya patah, burungnya membuka sayapnya bawa ranting itu, nggak ada ceritanya. Mana ada ceritanya diketawain orang, ih burungnya bawa ranting. Nggak ada ceritanya. Apa yang terjadi kalau ranting itu dia pegangin? Meskipun dia buka sayap sekalipun, burung itu akan ikut jatuh. Tapi burung itu bisa terbang lagi, meninggalkan kondisi yang tidak menyenangkan, yang mengejutkan itu, dengan syarat dia tidak menang. Kalau sampai dia meninggal, maka dia akan jatuh. Maka sebelum dia membuka sayap dan melebarkan sayap untuk terbang lagi, dia rela untuk melepaskan. Coba kalau dia tangisin, kamu sudah bertahun-tahun menemani aku, sekarang kamu patah, diratapi sambil digenggam, apa yang terjadi? Diketawain orang, burungnya jatuh, lupa dia. Ya. Tapi burung itu akan terbang dan dia akan bersemangat lagi. Kenapa? Dia bisa melepas. Nah, demikian pula ibu bapak sekalian, dalam kehidupan kita ini, kita jangan sampai lengah. Tiba saatnya kita harus bergegas, melepaskan, dan kita harus bangkit lagi. Namanya pentingnya mengembangkan kebijaksanaan. Ini dimulai dari apa? Kalau kita belajar agama, timbul keyakinan, kita tidak lengah. Makanya dikatakan satu hal yang jika dipraktekkan dan dikembangkan membawa manfaat yang besar adalah ketidaklengahan. Sang Buddha di sana mengibaratkan seperti halnya tapak kaki gajah. Dari segala tapak kaki binatang yang ada di hutan, tidak ada yang bisa menandingi besarnya telapak kaki gajah. Apa maksudnya Bante? Segala kebajikan apapun, bahkan lahir di alam surga, bahkan pencapaian nibbana, itu tidak lepas dari ketidaklengahan. Kalau seseorang bisa lahir di alam menderita, kalau ditanya dan diwawancara, kenapa ada makhluk lahir di alam menderita? Karena jawabannya satu, pamada, lengah. Di mana pada referensinya? Nanti kasih PR nih, buka Majjhima Nikaya. Judul sutanya adalah Dewa Duta, utusan dewa. Itu ada cerita Gyam Ro'ong. Dewa Yama, namanya Gyam Ro'ong. Dewa Yama itu bertanya, kenapa kamu bisa lahir terkondisi menderita sekarang? Ditangkaplah orang itu sama Dewa Yama. Dia bilang apa? Saya tidak sempat melakukan kebaikan, bukannya tidak bisa. Dia sebetulnya bisa melakukan kebajikan, hanya dia lengah. Jadi makhluk-makhluk itu lahir di alam susah, yaitu karena kelengahan. Demikian pula makhluk-makhluk lahir di alam bahagia karena ketidaklengahan. Makanya dikatakan di dalam Dhammapada tadi, kelengahan adalah jalan menuju kematian. Jadi namanya mati itu turun. Makanya kalau ikan mati berenangnya tidak bisa, pokoknya ikut arus. Tidak bisa naik, tidak bisa. Hanya ikan yang masih sadar yang bisa naik. Tadi saya pergi ke akuarium di sana. Jadi cerita ingat ikan. Ikan kalau mati dia tidak bisa. Tapi kalau ikan hidup dia mau kemana pun bisa. Kita bisa berkembang makin naik kalau kita tidak lengah. Makanya kita belajar dhamma selama 1 bulan ini secara kontinu. Lanjut supaya kita tidak lengah. Kalau kita turun, kita bangkit. Kalau kita susah, kita bergerak. Kalau kita sedih, kita berusaha jadi tenang.
namanya tidak lengah. Tapi kalau lengah yang terjadi, ya turun, ya makin turun. Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada kita ini melatih ya, supaya kita bergegas. Memang ada salah satu di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4, judul sutanya adalah Totada Sutta, sutta tentang toga. Bagian dari Kesi itu adalah Buddha. Di situ Guru Agung Buddha memberikan perumpamaan ada 4 jenis kuda yang murni. Ada 4 jenis kuda yang murni. Artinya kuda yang murni ini kuda yang kalau dilatih akan berkembang. Memang ada kuda yang lain, nanti selain kuda yang murni itu ada. Namanya kuda liar. Kalau kuda liar mau dilatih kayak apapun susah. Mau dimotivasi kayak apapun tidak akan berkembang. Mau dipukul kayak apapun tetap melawan. Namanya kuda liar. Ditakut-takutin nggak takut, dicambuk tidak akan bangun. Namanya kuda liar. Nah di situ Sang Buddha menggambarkan manusia itu ada jenis manusia yang bisa dilatih, yang diibaratkan seperti seekor kuda yang murni. Semoga kita ini seperti perumpamaan kuda yang murni, bukan kuda yang liar. Karena kalau kuda yang liar itu pikirannya cuma makan, diajarin tidak mau. Di situ Sang Buddha memberi perumpamaan makhluk manusia ini yang diibaratkan seperti 4 ekor kuda yang murni. Jadi untuk melatih kuda yang murni itu seorang pelatih menggunakan tongkat. Makanya kita ini kalau pikiran kita murni nanti bergantung. Jenis yang pertama perumpamaannya nih, kuda itu bangkit setelah melihat bayang-bayang tongkat. Baru lihat bayang-bayang tongkat dia cepat bergegas, cepat, tidak malas dia, cepat lihat tongkat. Yang kedua, kuda itu bergegas setelah tongkat itu menyentuh bulunya. Dia bergegas. Ada perumpamaan kuda yang ketiga, kuda itu akan bangkit setelah tongkat itu dipukul kena kulitnya, bangkit itu. Yang keempat, kuda itu bangkit setelah dipukul berkali-kali sampai sakit dan sampai tua. Tapi ini kuda yang bagus juga. Kenapa? Karena endingnya tetap bisa terlatih. Perumpamaan yang pertama itu, kuda ini lihat bayang-bayang, dia bergerak bergegas, lihat bayang-bayang tongkat. Ini perumpamaannya adalah ada orang yang hidupnya tidak lengah, tidak menunda. Kalau ada kesempatan baik dia akan berusaha, bahkan menyempurnakan sila samadhipanya, pencapaian yang lebih tinggi akan dia kembangkan setelah nomor 1 mendengar kabar ada laki-laki atau wanita mengalami sakit dan kematian. Dia sadar. Makanya ini ibaratnya hanya melihat bayang-bayang, belum melihat bentuknya. Dia bergegas mendengar kabar. Misalnya kalau kita tinggal di Indonesia ini, pagi-pagi kadang-kadang ada pengumuman lewat toa, innalillahi. Nah itu mendengar kabar nih, telah dan seterusnya. Jenis yang pertama, yang kuda jenis yang pertama tadi, dia melihat bayang-bayang tongkat, dia bangkit. Itu diibaratkan ada manusia tersadarkan berusaha untuk mengisi kehidupannya setelah mendengar berita adanya kematian dan sakit. Jadi kadang-kadang itu menjadi satu motivasi. Saya pun akan mengalami hal yang sama. Maka sebelum itu terjadi,
saya akan mengerahkan daya upaya. Ini jenis yang pertama. Kuda bangkit setelah melihat tongkat, orang bangkit setelah dia menyadari ada kabar yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang kita mendengar berita lewat asing, oh dia ya, oh nanti kita ke rumahnya aja yuk. Ya kita tengok, paling sejauh itu aja. Kadang-kadang sampai kita ya tidak mengerahkan usaha. Makanya kita harus menyadari apakah jenis karakter dari manusia yang bisa terlatih atau tidak. Ya kita bisa mengenali dari yang pertama, dari mendengar timbul kesadaran. Nah kalau tidak bagaimana Pak? Mungkin kita jenis kuda jenis yang kedua. Kuda jenis yang kedua itu apa? Yang diibaratkan kuda itu akan bergegas bangkit setelah tersentuh bulunya. Artinya apa? Dia melihat langsung meskipun itu tidak ada hubungan keluarga. Nah, jadi kita melihat langsung, menyadarkan. Jadi melihat langsung akhirnya menyadarkan. Nah, kadang-kadang kita bisa lihat langsung, aduh kasihan ya begini ya. Kenal tidak, tapi kita sadar, wah memang hidup ini ringkih sekali ya. Menyadari kehidupan, melihat secara langsung, tetapi tidak ada ikatan batin. Jenis yang pertama tadi mendengar, jenis yang kedua ini melihat langsung, melihat orang sakit, melihat orang meninggal. Ya kadang-kadang kita tengok di rumah sakit, saudara juga bukan. Kadang-kadang kita lihat derita orang. Nah itu juga mengingatkan. Nah, ini jenis kuda yang kedua tadi, yaitu kesentuh bulunya dengan tongkat. Nah yang ketiga ini adalah jenis kuda bangkit setelah dipukul kena kulitnya. Artinya apa? Dia sadar untuk segera berbuat baik, tidak menunda-nunda setelah anggota keluarganya mengalami sakit dan kematian. Nah, dia bergegas. Waduh, saudara saya kalau mengalami ini ya, menyadari. Makanya seringkali Bante juga dengar, Bante, ternyata Bante kita stres, tahu-tahu tidak ada di bawah Bante. Nah, itu versi setelah dia lihat saudaranya. Setelah dia lihat saudaranya, dulu dia ngomong begitu. Ini versi orang dia ya. Ya versi orang dia ya. Dia bilang, dulu Bante kita sudah susah kerja bareng, tahu-tahu ceritanya hanya begini aja Bante. Jadi kehidupannya tinggi sekali ya Bante. Nah dia cerita, ya saya tambahin aja. Iya, mau gimana lagi? Paling tambahannya begitu. Supaya apa? Dulu kesadaran. Kita menyadari yang ketiga, kadang-kadang kita akan sadar diri setelah sanak keluarga kita yang mengalami. Dan kuda jenis yang keempat, setelah dipukul berkali-kali, kena daging, kena tulang, baru bangkit. Artinya apa? Setelah dirinya sendiri sakit, mau deket-deket dengan kematian, baru tobat. Ya baru tobat setelah mengalami sendiri. Setelah mengalami sendiri. Umumnya orang yang paling banyak di masa sekarang, kalau dia bisa dilatih, itu jenis yang keempat. Kalau sudah mengalami sendiri, baru bergegas. Pernah dengar kesaksian orang, Bante ini umur sambungan Bante. Kata dia, mestinya saya sudah lewat Bante. Ya ini karena ada umur sambungan, jadi saya tidak akan menyia-nyiakan hidup saya masih ada ini Bante. Kenapa? Karena dia pernah mengalami hampir tapi tidak jadi. Ya, hampir tapi tidak jadi. Sehingga apa? Dia sadar, menyadari tentang apa yang harus kita lakukan. Makanya kenapa seseorang belajar dhamma? Ya tidak lain supaya dia tidak lelah. Karena memang ada jenis-jenis kuda itu macam-macam. Tapi kuda yang murni cuma ada 4 kualitas
lihat tokat dia bangun, kesentuh bulunya dia bangun, kesentuh kulitnya dia bangun, tertusuk sampai tulangnya dia bangun. Tapi ada kuda yang tidak bisa dilatih, yakni kuda liar. Kuda liar itu ya tidak bisa. Kenapa Bante ada orang-orang jenis begitu? Itu kemarin ada umat yang bertanya. Kita sudah sering kali mendengarkan dhamma berkali-kali, Bante kok udah sadar-sadar ya Bante? Jawaban saya cuma satu, karena saat itu kita sedang tertutup banyak debu, sampai-sampai kita tidak tahu harus kemana. Namanya keliliben. Kalau keliliben, masa ingat berbuat baik om keliliben? Sibuk dengan ngucek-ngucek matanya sendiri. Kalau keliliben, tahu kan cerita keliliben? Kalau cerita keliliben kira-kira bahagia atau menderita? Kira-kira tenang atau panik? Kalau orang keliliben naik motor sore-sore begini, tahu-tahu ada apa? Keleper, kalau di tempat saya namanya keleper, iber-iber yang kecil, binatang kecil yang iber kecil-kecil. Tidak ada ceritanya kena kiper, kena masuk mata. Karma baik. Gak ada. Ayo bawa disimpan aja dah, buat kenang-kenangan sampai rumah dah. Gak ada. Saat itu mengalami, tidak punya kesempatan untuk melihat, dan akhirnya apa? Menderita. Tidak bisa diarahkan, tidak bisa dilatih. Yang ada adalah mengalami penderitaan. Makhluk-makhluk yang tertutup debu tidak punya kesempatan untuk membuka diri. Mau dikasih motivasi kayak apapun, diingatkan nanti beliau kamu akan tua, nanti kamu akan meninggal. Dia bilang apa? Masih nanti. Ketika nanti dia tiba waktunya tidak sempat melakukan kebajikan, berakhir pada penyesalan. Makanya makhluk-makhluk itu, kalau di zaman Sang Buddha itu, makhluk peta itu sering menampakkan diri di zaman Sang Buddha. Kalau minta pertolongan itu nyamperin birunya, nyamperin bantenya, disamperin, minta pelimpahan jasa. Ya, kalau sekarang saya tidak tahu tuh, makhluk petanya ada yang nyamperin, ya, dari yang nyamperin mungkin kalau nyamperin malah bantenya yang kabur kan. Ada di zaman Sang Buddha ada. Ya, Bante Sariputta itu ya, dalam kisah di dalam peta waktu itu, ya Bante Sariputta itu pernah didalami, yaitu makhluk peta. Dan makhluk peta itu adalah ibunya dalam 5 kehidupan yang lampau. Makhluk peta itu datang ke wihara. Ya silahkan, ya tidak apa-apa. Saya mana tadi nih? Makhluk peta. Makhluk peta ini datang ke Bante Sariputta. Nah, namanya biasanya para Bante di zaman Sang Buddha ya, bukan zaman sekarang ya. Nah, di zaman Sang Buddha itu kalau ada makhluk peta itu seperti Bante Moggallana ketemu makhluk peta, itu ditanya, apa dulu perbuatan buruk yang kamu lakukan? Kalau ketemu makhluk peta, pertanyaannya adalah apa perbuatan buruk yang kamu lakukan? Beda lagi. Kalau yang datang itu dewa, atau Bante Moggallana ketemu dewa, pertanyaannya adalah apa perbuatan baik yang kamu lakukan? Kalau kita ketemu dewa, boro-boro bertanya, dewanya muncul, mau buru-buru minta kertas dan pulpen. Kalau zaman Sang Buddha, kalau kita membaca riwayat-riwayat itu, ya, kalau ketemu makhluk peta, ya, ditanya perbuatan buruk apa yang kamu lakukan? Bante Sariputta juga bertanya, perbuatan buruk apa yang kamu lakukan? Dan kalau Bante Moggallana ketemu dewa, pertanyaannya adalah perbuatan baik apa yang kamu lakukan? Di dalam kisah Bante Sariputta didatangi oleh makhluk peta itu, yang tidak lain adalah 5 kehidupan lampau, adalah ibunya. Kenapa kamu kok bisa begini? Makhluk peta itu menceritakan, dulu saya istrinya orang kaya, suaminya itu kaya,
Dia murah hati, artinya ya dia kaya dan sopo minta kasih suaminya. Suaminya kaya, pedagang. Namanya pedagang itu ya bisnis zaman sekarang, suka pergi-pergi. Suami yang baik ini ngomong sama istrinya, ya kalau bahasa sekarang mungkin begini, bahasa sekarang, nanti kalau ada orang minta-minta kasih ya bahasa sekarang ya, ngomong sama suami, iya Pak. Giliran suaminya sudah pergi, peminta-minta itu datang, apa yang dilakukan? Bukannya memberi, tetapi menghina. Jadi bukan dapat makanan, bukan dapat dukungan, tapi malah dia memberi kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk, bahkan sesendok nasi pun tidak dikeluarkan. Akibat dari pikiran benci, akibat dari pikiran yang kikir, dia tidak membuat kebajikan. Akibatnya apa? Lahirlah jadi makhluk. Ini mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai kita lengah. Karena lengah itu akan mengambil kerugian besar. Ya, makanya ibu bapak sekalian, ya, kita mengenal dhamma ya, supaya kita tidak lengah. Karena faktor yang paling penting adalah ketidaklengahan. Ya, kita tidak akan menunda-nunda. Dengan waktu yang ada, dengan waktu yang tersisa, selama ada kebaikan yang dikembangkan. Ya, kalaupun tidak datang ke wihara, minimal dilatih menyimpan pikiran yang baik, bertutur kata yang baik, mengisi waktu dengan berbuat baik. Kenapa hal ini disampaikan? Karena kebaikan itu akan menjadi akar dari vipaka yang baik. Kenapa Bante seseorang itu bisa lengah? Banyak hal. Karena tidak punya keyakinan. Kalau seseorang tidak punya keyakinan, berarti seseorang itu dicengkram oleh 5 hal. Ini ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 10, poin 47, yang berjudul Mahakali Sutta. Di situ Sang Buddha menyampaikan ada 5 hal yang menyebabkan seseorang membuat karma buruk, dan ada 5 hal yang menyebabkan seseorang membuat karma baik. Kenapa seseorang membuat karma buruk? Ada 5 hal. 1, karena keserakahan. 2, karena kebencian. 3, karena kebodohan. 3, karena kebodohan. 4, karena tidak punya perhatian yang benar, ayuniso manasikara. Dan yang kelima, micca cita. Micca cita itu pikiran yang buruk. Kalau 5 hal ini ada pada kita akan mengisi pikiran, ucapan, perbuatan dengan keburukan. Karena akar dari karma buruk melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan itu ya bisa karena serakah, bisa karena benci, bisa karena ketidaktahuan, karena perhatian yang tidak benar, tidak punya perhatian yang bijaksana, ayuniso manasikara, dan pikiran yang kacau. Makanya kalau pikirannya kacau, diajak ke wihara gimana? Makanya peserta meditasi kadang-kadang tidak tahan meditasi karena pikirannya sedang kacau. Pikirannya nyesel, kenapa tadi daftar, kenapa tadi ikut, ya. Kenapa? Karena saat itu pikirannya sedang kacau. 5 hal yang membuat munculnya karma buruk. 5 hal lagi ada yang membuat munculnya karma baik. Apa 5 hal itu? Ya lawannya. Tidak serakah, tidak membenci, punya pengetahuan, punya yoniso manasikara, punya perhatian yang benar, memiliki pikiran yang baik, ya, bukan micca cita, bukan pikiran yang keliru, pikiran yang baik. Makanya kalau seseorang itu punya 5 yang baik ini, maka kebaikan akan menyertai. Nah, dengan kita belajar dhamma, ibu bapak
kita akan memunculkan hal-hal yang baik supaya tidak lengah. Karena sewaktu-waktu yang buruk itu bisa muncul loh kita ini. Namanya kita kutu jangan 5 yang baik juga bisa muncul, 5 yang buruk juga bisa muncul. Kalau kita lengah, 5 yang buruk ini akan menguasai kita. Contoh, kita punya teman itu benci sama orang, kita kasih tahu, ya kita kasih tahu jangan benci, tapi dia bilang apa? Ya, kalau dia lengah, dia bilang apa? Kamu sih tidak tahu perasaanku. Coba kalau kamu jadi aku, kamu maafin, nanti kamu menderita terus-terusan loh kalau kamu menyimpan kebencian. Tidak apa, biar saya rasakan tuh. Kadang-kadang ada orang begitu, ya biar saya nanggung sendirilah, ini karma saya atau urusannya dengan kamu. Nah ini sedang lengah, sedang moha itu gelap batin, susah dikasih tahu. Tapi kalau orang itu punya pengetahuan, kamu jangan benci, nanti kamu menderita. Oh gitu tak? Iya. Makanya kamu latihan memaafkan. Apa pahala memaafkan? Pikir kamu tenang. Tapi kan belum ikhlas, dilatih. Oh iya tak? Iya. Ya. Jadi ibu bapak sekalian, kalau orang itu tidak lengah, maka orang itu bisa dilatih. Tapi kalau lengah, tidak bisa dilatih. Seperti melatih orang tidur. Anda pernah melatih orang tidur? Banteng melatih orang tidur mah kurang kerjaan. Kalau Anda ngajari sesuatu sama orang yang tidur, kira-kira dong atau tidak dong? Besok ya ingat ya kalau ke pasar bawa besok dia tahu nggak? Tidak tahu kenapa saat itu dia sedang lemah kesadaran. Tapi kita akan bisa mengajar dan kita akan paham kalau kita kondisi pikiran kita sedang siap, itu artinya kita tidak lemah. Makanya kita dengan kita belajar agama ini supaya kita dimotivasi, jangan lengah, jangan lengah, jangan lengah. Ya, kita dimotivasi. Ya, saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Ya, saya hanya berbagi. Saya tidak ada niat menggurui, kalau sudah jadi guru. Jadi kalau sudah gurui, hanya berbagi. Karena dhamma ini untuk direnungkan dan sebagai sarana untuk bercermin. Makanya kalau saya membaca sutta tentang apa yang tadi saya sampaikan, sebelum saya menyampaikan kepada Anda, itu saya sudah merenungkan untuk diri sendiri. Sebelum saya pergi kondangan zaman dulu, saya sudah persiapan terlebih dahulu. Sebelum pergi kondangan dulu saya jadi berumah tangga juga kondangan. Nah, kondangan itu artinya terima undangan dan hadir ke rumah orang. Nah, kalau undangannya itu jam 7, maka saya jam 6 sudah siap-siap. Siap-siap dengan baju yang wangi, yang setrikaan, dengan rambut yang minyakan. Ya, dikasih itu tanco itu. dulu ya. Sebagai apa? Nah, persiapan. Nanti sampai di sana aromanya wangi, dilihat orang seger. Nah, sama juga kita mengajar dhamma, sebelum kita menyampaikan kepada orang, dhamma itu untuk diri sendiri. Dan saya berbagi ini demi kebaikan bersama. Nah, kenapa? Saya pun sewaktu-waktu ya 5 hal itu yang buruk tadi bisa muncul juga. Serakah bisa muncul pikiran serakah, mau belum jadi arahat. Kebencian bisa muncul, belum jadi arahat. Pandangan keliru masih ada, belum mencapai arahat. Ya. Tapi sebelum kita menyampaikan sesuatu, ya, merenung dulu. Karena dhamma itu untuk diri sendiri. Karena dhamma itu bukan untuk menyerang pihak lain. Ya, jadi saya menyampaikan lengah ini bukan berarti Bapak Ibu pada lengah semua. Enggak. Wah, ini kok tahu baca pikiran saya. Enggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Ini meningkatkan kepada kita betapa berharganya kalau dalam hidup kita tidak dikuasai oleh keluhan. Andaikan hujan datang, tidak jadi persoalan karena kita bukan kerupuk. Nah, kerupuk itu kalau ada hujan dia takut.
Jadi kalau ibu bapak sampai besok tidak datang lagi, besok tidak datang lagi karena hujan, berarti Anda ya, harus semangat, jangan lengah. Ya jangan lengah, karena sudah terjadwal momennya, sudah ditulis jadwalnya, ya jangan sampai lengah. Kalau sampai lengah karena hujan, karena yang takut hujan itu adalah loh iya, saya tanya pedagang kerupuk itu pada berhenti waktu hujan, kenapa? Loh ini kalau masuk ya bangkrut ini katanya. Jadi ibu bapak sekalian, semangat yang ditunjukkan hari ini menunjukkan ibu bapak sudah berkembang tanpa kelemahan. Karena ibu bapak tidak takut hujan, karena ibu bapak bukan, mesti diingat-ingat kalimat ini, mesti diingat-ingat ya, supaya Anda bersemangat. Karena kalau kita lengah ini bahaya. Nah, inilah yang ingin Bante sampaikan. Rasanya kalau panjang-panjang saya tidak ingin membuat Anda menderita. Jadi saya tidak ingin membuat Anda menderita, tapi yang singkat ini bisa direnungkan kembali. Betapa berharganya kita mendengarkan dakwah, supaya untuk menegakkan kembali kita punya kewaspadaan, agar kita kalaupun ada hal yang kurang berkenan kita bisa melepas dan akhirnya karena pekerjaan kita masih banyak, jangan sampai kelengahan menghambat semuanya. Ya semoga ibu bapak maju dan lama, semoga ibu bapak terus diberkahi kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, sehingga bisa menggunakan terus waktunya dalam nilai-nilai kebajikan. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia.